Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan tampilkan lembar balik usia 0-1 tahun untuk pertemuan kelompok bina keluarga balita. Mungkin ada sebagian kelompok bina keluarga balita kita yang tidak mempunyai lembar balik. Jadi video ini saya buat untuk membantu ibu-ibu kader ataupun ibu-ibu yang punya anak balita pada pertemuan kelompok bina keluarga balita. Di video kali ini adalah untuk kelompok 0-1 tahun. Jadi seperti apa lembar baliknya? Yuk kita lihat. Dan ini adalah lembar balik untuk kelompok umur 0-1 tahun. Ini adalah tahun pertama yang tak terlupakan bagi pasangan suami istri yang baru saja memiliki anak. Video ini bisa ibu-ibu kader atau ibu-ibu petugas lapangan gunakan sebagai panduan dalam melakukan penyuluhan bina keluarga balita untuk kelompok umur 0-1 tahun. Bahasan yang pertama adalah bagaimana merangsang penglihatan anak. Nah, ini nanti bisa menggunakan 3 metode dengan menggunakan lampu ruangan, dengan lampu sorot, dan menggunakan gambar atau kain perca. Untuk merangsang penglihatan dengan menggunakan lampu ruangan, ibu-ibu kader atau ibu-ibu yang punya anak balita, silahkan lakukan kegiatan tempatkan anak di tempat yang terang. Jadi manfaat kegiatan ini adalah tersambungnya sel-sel otak pada bagian penglihatan. Bisa juga dengan menggunakan lampu senter, alat bantunya adalah lampu senter. Kegiatannya adalah gerak-gerakan cahaya lampu senter ke segala arah agar diikuti oleh mata anak. Jadi manfaat ini adalah untuk deteksi dini penglihatan anak atau kemampuan penglihatannya. Selanjutnya dengan menggunakan kain perca atau gambar. Alat bantunya tentu saja gambar atau kain perca yang berwarna. Ya, kegiatannya adalah tunjukkan atau gantungkan di atas wajah anak. Di manfaatnya nanti juga menghubungkan sel-sel otak pada bagian penglihatan. Pokok bahasan selanjutnya pada usia 0-1 tahun ini adalah bagaimana merangsang pendengaran. Bisa menggunakan suara mulut, suara tangan, atau dengan menggunakan giring-giring. Untuk merangsang pendengaran anak dengan menggunakan mulut, bentuk kegiatannya adalah orang tua mengajak bayinya berbicara ataupun bernyanyi. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan fungsi pendengaran anak. Dengan menggunakan alat bantu tangan, kegiatannya bisa berupa membuat suara dengan tangan seperti jentikan jari, tepuk tangan, atau kegiatan lainnya. Manfaatnya sama untuk meningkatkan fungsi pendengaran anak. Selanjutnya menggunakan giring-giring atau alat bantu. Ya, alat bantunya adalah giring-giring atau mainan yang mengeluarkan suara. Bisa beras yang dimasukkan ke dalam botol dan sebagainya. Kegiatannya adalah gerakan giring-giring ke samping kepala, dagu, dan perhatikan gerakan anak. Manfaat kegiatan ini adalah untuk mendeteksi pendengaran anak. Bahasan berikutnya adalah bagaimana merangsang penciuman dan perabaan anak. Bisa menggunakan aroma makanan dengan pijatan tubuh bayi atau gelitik kakinya, bisa membiarkan bayi pegang jari kita. Nah, dengan aroma makanan adalah untuk merangsang indera penciumannya. Alat bantunya adalah makanan, buah-buahan, atau wangian. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mendekatkan makanan, buah-buahan, atau wangian ke wajah anak agar tercium aromanya. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan fungsi penciuman. Selanjutnya merangsang fungsi perabaan dengan menggunakan belayan, tepuk, pijat, dan gelitik. Kegiatannya adalah belai dan tepuk-tepuk bayi dengan lembut. Pijat dengan bentuk kupu-kupu di dadanya, gelitik kakinya. Manfaatnya adalah untuk merangsang indera perabaan dan juga mendekatkan emosional antara orang tua dengan bayi. Stimulasi berikutnya adalah biarkan bayi memegang jari kita. Alat bantunya adalah anggota tubuh orang tua. Kegiatannya adalah dekatkan tangan kita dengan bayi dan biarkan bayi memegang jari kita. Manfaatnya juga untuk merangsang indera perabaan dan mendekatkan emosional antara orang tua dengan anak. Pokok bahasan berikutnya adalah bagaimana merangsang motorik kasar, melatih duduk dan merangkak, serta melatih berdiri dan berjalan. Untuk merangsang motorik kasar ini, pertama adalah melatih duduk dan merangkak. Jadi alat bantu yang digunakan adalah bantal, guling, bola, atau benda-benda menarik lainnya. Kegiatan yang dilakukan adalah dudukan bayi diganjal dengan bantal atau guling, gelindingkan bola ke arahnya, dan manfaatnya adalah untuk melatih kekuatan otot punggung, leher, kaki, dan tangan. Selanjutnya adalah melatih berdiri dan berjalan. Bentuk kegiatannya adalah ajak anak untuk merangkak ke meja atau kursi dan beri semangat untuk berdiri dan berpegangan. Ulurkan tangan agar ia bisa melangkah ke arah tangan kita. Manfaatnya adalah melatih koordinasi mata dengan tangan.
Pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang motorik halus. Bagaimana memindahkan benda yang ada di tangan, memegang sendok atau gelas, menyuap makanannya sendiri. Untuk menstimulasi motorik halus ini, pertama melatih anak untuk memindahkan benda yang ada di tangan. Alat bantunya adalah mainan. Bentuk kegiatannya adalah beri mainan ke tangan bayi, lalu melatih bayi untuk memindahkannya ke tangan lainnya. Manfaatnya adalah agar anak terampil dalam menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya adalah memegang sendok atau gelas. Alat bantunya adalah makanan, sendok, dan gelas. Kegiatannya adalah beri sendok dan gelas kepada bayi, biarkan ia mengambil dan memegangnya sendiri. Manfaatnya adalah melatih koordinasi mata dengan tangan. Dan selanjutnya adalah menyuap makanan sendiri. Alat bantunya adalah peralatan makan. Kegiatan yang dilakukan adalah bantu anak menggunakan sendok untuk mengambil makanan dan menyuap ke mulutnya sendiri. Tak apa bila masih tumpah-tumpah, dan manfaatnya adalah melatih koordinasi mata dengan tangan. Bahasan pada pertemuan berikutnya adalah tentang komunikasi pasif. Jadi bagaimana anak menoleh bila ada suara atau cahaya dan membalas senyuman. Stimulasi untuk menoleh bila ada suara atau cahaya adalah cahaya dan suara-suara. Kegiatannya adalah nyalakan cahaya dan buat suara-suara di sekitar bayi, pancing agar dia menoleh. Manfaatnya adalah mampu bereaksi terhadap stimulus yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, stimulasi membalas senyuman. Alat bantunya adalah ekspresi wajah. Kegiatannya adalah ajak bayi tersenyum setiap melakukan kegiatan, tunggu hingga bayi membalas senyuman. Manfaatnya adalah mengembangkan kemampuan komunikasi sejak dini. Bahasan selanjutnya adalah tentang komunikasi aktif. Jadi melatih bayi bagaimana bersuara dan menangis, mampu berceloteh, mengucapkan satu kata. Untuk bersuara dan menangis, alat bantunya adalah suasana yang kurang menyenangkan seperti lapar dan BAB. Kegiatannya adalah kenali kebutuhan anak melalui suara atau tangisannya. Manfaatnya adalah melatih kepekaan anak. Untuk melatih mampu berceloteh, alat bantunya adalah suara orang. Kegiatannya adalah ajak bayi bicara, beri tanggapan ketika bayi berceloteh atau tertawa. Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasinya. Selanjutnya, mengucapkan satu kata. Alat bantunya adalah suara. Bentuk kegiatannya adalah ajak bayi berbicara, menyanyi, dan bercerita agar ia mengenal kata-kata dan menirukannya. Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Bahasan pada pertemuan berikutnya adalah kecerdasan. Bagaimana bayi mengambil benda jatuh, mencari benda tersembunyi, keluarkan dan kembalikan benda. Alat bantu yang digunakan untuk melatih bayi mengambil benda jatuh adalah mainan atau benda-benda yang ada di sekitar. Kegiatannya adalah jatuhkan mainan atau benda, ajarkan untuk mengambilnya. Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan dan mengenal atas dan bawah. Selanjutnya mencari benda yang tersembunyi. Alat bantunya mainan dan benda-benda di sekitar. Kegiatannya adalah tunjukkan sebuah benda lalu sembunyikan dan minta anak untuk mencarinya. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Selanjutnya keluarkan dan kembalikan benda. Alat bantunya adalah mainan dan benda-benda yang ada di sekitar. Kegiatannya adalah contohkan mengeluarkan benda dan mengembalikan ke dalam tempatnya. Manfaatnya adalah mengenalkan disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan selanjutnya adalah tingkah laku sosial. Jadi kontak mata dan tersenyum. Menunjukkan rasa kasih sayang. Untuk kontak mata dan tersenyum, alat bantunya adalah orang tua dan orang yang belum dikenal. Kegiatannya adalah orang tua mengenalkan anak kepada orang lain. Manfaatnya adalah meningkatkan hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Selanjutnya menunjukkan rasa sayang. Alat bantunya mainan, boneka, dan orang. Kegiatannya adalah berikan contoh kepada anak cara menunjukkan rasa kasih sayang. Manfaatnya adalah menumbuh rasa kasih sayang dalam diri anak. Bahasan yang terakhir pada usia 0-1 adalah menolong diri sendiri, menggunakan alat minum, dan menyuap makanan sendiri. Pada pertemuan terakhir di kelompok umur 0-1 ini adalah membahas tentang menolong diri sendiri. Bagaimana menggunakan alat minum dan menyuap makanan sendiri. Jadi alat bantu yang digunakan di sini adalah cangkir dan gelas plastik. Bentuk kegiatannya adalah beri kesempatan anak untuk menggunakan cangkir atau gelas plastik sendiri. Manfaatnya adalah meningkatkan kemandirian. Selanjutnya menyuap makanan sendiri. Alat bantunya adalah makanan dan alat makan. Kegiatannya adalah beri kesempatan anak untuk makan sendiri dan manfaatnya adalah meningkatkan kemandirian anak. Ya, itu dia tadi isi dari lembar balik untuk kelompok umur 0-1 tahun pada pertemuan kelompok Bina Keluarga Balita. Sekian dulu video kali ini. Jika suka silakan like, jika ada pertanyaan silakan di komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.